3, 2, 1, start! Penanganan bahan baku merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pasokan bahan baku yang tepat, jumlah yang cukup, dan kualitas yang baik untuk proses produksi. Tujuan utama penanganan bahan baku adalah untuk meminimalkan kerugian, mengurangi resiko, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan, pengangkutan, dan pemrosesan bahan baku. Sedangkan pemeliharaan fasilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi fisik dan operasional dari berbagai fasilitas yang digunakan dalam proses produksi. Tujuan utama pemeliharaan fasilitas adalah untuk memastikan kelancaran operasional, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur pakai fasilitas. Pertama, memastikan pemasokan bahan baku yang tepat, jumlah yang cukup, dan kualitas yang baik. Hal ini melibatkan identifikasi jenis bahan baku yang tepat untuk produk yang akan diproduksi, termasuk memperhatikan karakteristik fisik, kimia, dan kualitas bahan baku tersebut. Juga pengendalian inventaris yang efektif agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok bahan baku yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Ini melibatkan pengujian dan penilaian terhadap bahan baku untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi, kerusakan, atau cacat yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. 2. Meminimalkan kerugian dan risiko kontaminasi. Upaya yang dilakukan untuk menghindari kerusakan fisik atau kimia pada bahan baku serta meminimalkan risiko kontaminasi yang dapat mengganggu kualitas dan keamanan produk, bertujuan untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan pemrosesan. Yang terakhir, tujuan penanganan bahan baku untuk meningkatkan efisiensi dalam semua tahapan, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga pemrosesan bahan baku, mencakup penggunaan metode penyimpanan yang tepat, perlengkapan dan alat transportasi yang efisien, serta penerapan proses pemrosesan yang optimal guna menghindari pemborosan waktu, energi, dan sumber daya. Dengan tujuan-tujuan ini, perusahaan dapat memastikan pasokan bahan baku yang lancar, penghematan biaya, dan peningkatan efisiensi operasional dalam proses produksi. Prinsip penanganan bahan baku. Yang pertama, identifikasi bahan baku yang diperlukan. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang spesifikasi produk akhir dan persyaratan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan melakukan identifikasi yang akurat, perusahaan dapat memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi. 2. Penilaian kualitas bahan baku. Hal ini meliputi pemeriksaan fisik, kimia, dan kualitas lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan tidak mengandung kontaminan yang dapat mempengaruhi produk akhir. Ketiga, pemilihan metode pengangkutan yang tepat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pengangkutan antara lain jarak, jenis bahan baku, kondisi lingkungan, dan kebutuhan keamanan. Pemilihan metode yang tepat akan memastikan pengangkutan bahan baku dilakukan dengan efisien dan aman. Keempat, penyimpanan yang aman. Bahan baku perlu disimpan dalam kondisi yang tepat seperti suhu yang sesuai, kelembapan yang terkontrol, dan terhindar dari risiko kontaminasi. Penyimpanan yang baik akan menjaga integritas bahan baku dan mencegah kerusakan atau pemborosan. Pengontrolan inventaris. Penting untuk melakukan pencatatan yang akurat terkait jumlah dan status bahan baku yang tersedia. Dengan pengontrolan, menghindari kekurangan atau kelebihan stok dan merencanakan penggandaan bahan baku dengan lebih efisien. Keenam, pemrosesan yang efisien. Prinsip terakhir, melakukan pemrosesan dan bahan baku secara efisien mencakup penggunaan teknologi, perlengkapan, prosedur kerja yang optimal untuk memaksimalkan produktivitas dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Pemrosesan yang efisien juga memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil akhir. Perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Ini sangat penting dalam memastikan efisiensi dan keamanan dalam proses pengelolaan. Yang pertama, kontainer atau wadah khusus untuk penyimpanan.
Kontainer atau wadah khusus sangat penting untuk penyimpanan yang aman dan terorganisir. Kontainer seperti drum, tong, dan palet dapat digunakan untuk menyimpan bahan baku dengan rapi dan melindungi mereka dari kontaminasi atau kerusakan. Pemilihan kontainer harus mempertimbangkan karakteristik bahan baku termasuk ukuran, tipe, dan kebutuhan penyimpanan spesifik. Yang kedua, alat angkut seperti derek atau forklift. Untuk memindahkan bahan baku dari suatu tempat ke tempat lain, alat angkut seperti derek dan forklift sangat diperlukan. Pemilihan alat angkut harus mempertimbangkan kapasitas beban yang diperlukan, kondisi lingkungan, dan aksesibilitas area penyimpanan. Yang ketiga, sistem konveyor untuk pemrosesan. Situasi di mana bahan baku perlu diproses secara terus-menerus dan bergerak. Sistem konveyor memungkinkan bahan baku untuk bergerak secara otomatis secara jalur produksi dengan bantuan sabuk roll atau rantai. Pilihan sistem konveyor mempertimbangkan jenis bahan baku, kecepatan, dan kapasitas produksi yang diperlukan, serta kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan produksi yang berbeda. Yang kelima, ada peralatan pengukuran dan pemantauan untuk pengendalian kualitas bahan baku. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. Pertama, pemantauan kinerja sistem. 2. Identifikasi area perbaikan. 3. Analisis resiko. 4. Pengukuran kinerja, waktu, siklus, tingkat kehilangan bahan, biaya operasional. Kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Yang pertama, kebijakan pemeliharaan rutin, perawatan preventif, perbaikan dan penggantian peralatan. 4. Penggunaan teknologi pemantauan otomatis. 5. Penerapan kebijakan penghematan energi. 6. Pemeliharaan prediktif berbasis data. Itu adalah berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Contoh kasus pemeliharaan fasilitas produksi. Deskripsi kasusnya, mesin utama mengalami kerusakan dan penyebab gangguan produksi serta penurunan kualitas produk. Analisisnya, identifikasi penyebab kerusakan, dampak pada produksi, dan biaya yang terlibat. Solusi yang tepat adalah perbaikan mesin dengan memanggil teknisi terlatih, menjadwalkan perawatan preventif rutin, dan mempertimbangkan penggunaan teknologi pemantauan otomatis. Dari semua ini, penanganan bahan baku penting untuk memastikan pasokan yang tepat dan efisien operasional. Prinsip penanganan bahan baku meliputi identifikasi, penilaian, pemilihan, penyimpanan, dan pemrosesan. Pemeliharaan fasilitas memerlukan kebijakan dan alternatif yang tepat. Evaluasi sistem penanganan bahan baku penting untuk perbaikan berkelanjutan.